Oke, baik teman-teman, kita mulai saja ya. Alhamdulillah ini sudah uh, cek, cek. Suara saya apakah terdengar? Terdengar, Pak. Oke, jadi alhamdulillah sudah bergabung bersama kita Mas Indra atau Pak Indra ya, selaku praktisi yang akan memberikan materi pada ini pertemuan yang ke-12 ya untuk kelas C di kelas Analitika Data program praktisi mengajar. Oke, seperti biasa tolong dibuka dulu kameranya untuk di capture oleh Pak Indra. Baik, sudah. Terima kasih banyak, Pak. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja saya persilakan ke Pak Indra untuk menyampaikan materinya terkait association rules. Barusan juga sudah saya share codingannya di chat ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, teman-teman semua. Pertama-tama mohon maaf sebelumnya di hari Jumat kemarin saya tidak bisa hadir dikarenakan satu dan lain hal. Jadi saya mohon maaf. Untuk penggantinya adalah hari ini, yang mana materinya juga sebetulnya sama, yaitu association rule untuk minggu ini. Eh, ini juga sama dengan kelas yang sebelumnya. Jadi pada dasarnya association rule ini adalah dia algoritma atau machine learning model yang digunakan untuk menunjukkan keterkaitan atau asosiasi antar item atau barang sebetulnya. Jadi biasanya sering dipakai di supermarket, toko-toko ataupun industri yang berkaitan dengan barang yang banyak ya. Misalnya pergudangan mungkin atau ya macam-macam yang berkaitan dengan barang dan customer. Jadi kalau di supermarket contohnya dia biasanya dipakai untuk melihat kecenderungan customer beli barang apa. Jadi ketika dari barang segitu banyak di dalam toko katakanlah, terus kemudian dia membuat sampel. Jadi kalau misalnya seorang pembeli atau customer dia membeli barang A, katakanlah dalam hal ini adalah dia beli susu misalnya. Kemudian keduanya dia beli roti, terus kemudian ketiganya dia beli telur. Nah, di situ kemudian dibikin namanya association rule, aturan penghubungnya di antara item-item ini. Harapannya dengan si perusahaan ini tahu kebiasaan customer, mereka bisa melakukan analisa lebih mendalam dan bisa hasil akhirnya membuat sebuah keputusan bisnis. Contoh misalnya kalau dia beli susu dan juga roti, kemudian telur. Maka kemudian barang-barang ini bisa diletakkan secara berdekatan atau mungkin berada dalam satu rak yang sama. Jadi akan memudahkan pelanggan untuk membeli barang yang mereka memang inginkan. Kedua, si supermarket atau si toko ini bisa melakukan restock barang lebih banyak karena dia tahu kecenderungan customer di tempat dia belanjanya barang itu aja. Jadi barang-barang yang cenderung lebih banyak terjual akan di restock lebih banyak. Otomatis dia akan stok di gudangnya untuk barang-barang tersebut jelas lebih banyak dan mengurangi kelangkaan stok dari barang tersebut. Harapannya seperti itu. Jadi tujuannya kenapa dibikin model ini karena ada permasalahan seperti itu yang terjadi di industri, khususnya di supermarket. Nah, eh, ada beberapa algoritma yang digunakan untuk association rule, di mana salah satu yang paling terkenal adalah namanya a priori algorithm. Eh, dia ini melakukan identifikasi berapa banyak item item set lah di sini disebutnya karena dia terdiri dari beberapa item yang paling banyak dibeli dari total transaksi yang terjadi. Katakanlah dalam satu bulan transaksi
satu buah item itu dibeli berbarengan dengan item yang lain. Kalau tadi saya kasih contoh misalnya dia beli susu, kemudian roti dan telur, maka nanti akan dicek seberapa banyak seorang customer yang dia beli susu, kemudian dia beli roti, kemudian setelah dia beli susu dan roti, dia juga beli telur. Itu yang akan dilihat. Nah, setelah dia dapat frekuensinya atau berapa kali kemunculan si item set tadi di dalam data, kemudian dia membuat namanya association rule-nya, jadi aturan-aturan asosiasinya atau keterhubungan antara masing-masing item ini. Di mana jika seseorang membeli item A, atau katakanlah dalam kasus ini saya sebut dia beli susu, maka kemungkinan besar dia akan beli roti sebagai item kedua, kemudian dia akan beli telur sebagai item ketiga, seperti itu. Itu yang dicek oleh si a priori algoritma ini. Jadi dia akan mengecek satu persatu. Jadi dari mulai item awalnya yaitu yang paling banyak dibeli awalnya misalnya adalah susu, kemudian dia beralih ke kedua setelah dia beli susu, kemudian dia beli roti, ketiganya dia baru beli telur. Tapi yang pertama dicek adalah susunya dulu, karena yang paling banyak dibeli adalah susu. Nah itu yang dinamakan di a priori algoritma ini sebagai supportnya. Jadi seberapa banyak item tersebut muncul dari total data yang ada. Itu dia dilihat kecenderungan statistiknya seperti apa. Kemudian ada lagi namanya confidence. Confidence itu seberapa banyak si item set ini muncul. Jadi gabungan dari si susu dengan roti ini berapa banyak dia munculnya. Nah, itu dia a priori. Kemudian ada juga beberapa yang lain. Di sini saya kasih contoh ada namanya FP growth algorithm. Dia frequent pattern growth. Hampir sama seperti a priori. Hanya perbedaannya dia menggunakan tree-like structure. Jadi kalau tadi a priori dia ngeceknya satu persatu, dia bottom up, jadi dia ke atas, jadi nanti dia menghubung. Nah, sedangkan si FP growth ini dia bikin tree, jadi dari atas. Kalau yang tadi dari bawah ke atas, ini dari atas ke bawah. Jadi dia masing-masing item, katakanlah si supermarket ini punya 100 item, katakanlah, nanti maka dia akan membuat sekitar 100 node. Kalau teman-teman pernah belajar basis data atau yang berkaitan dengan hal-hal yang dengan database itu nanti dia biasanya seperti itu. Jadi dia dibagi itemnya, dia bikin node di atas atau rootnya, dia bikin rootnya dulu satu-satu. Nah, kemudian masing-masing item ini akan dihubungkan dengan garis. Kemudian dia akan bikin node baru di situ. Nah, itu nanti dimasukkan misalnya dia itemnya adalah susu dan roti, maka kemudian akan ada item set baru namanya susu dan roti. Begitu seterusnya sampai dengan 100. Nah, kemudian misalnya satunya lagi adalah telur, maka telur ini akan masuk di bagian berikutnya. Jadi nanti setelah ada susu dan roti, kemudian telur masuk, dia akan membentuk node baru. Begitu seterusnya sehingga ke bawah. Jadi dari root hingga node terakhir. Bahkan mungkin di terakhirnya nanti akan ada orang yang beli itemnya misalkan akan sampai 20 item dari satu orang. Dari total 100 item tadi. Itu penentuannya seperti itu. Dan tetap cara penghitungannya menggunakan support dan confidence. Untuk penghitungannya sama. Hanya cara-cara tracing pattern ya, itu yang berbeda antara a priori dan CFP growth ini. Nah, kemudian ada namanya iklat ini atau iclat, dia hampir sama dengan a priori juga, hanya di balik pendekatannya, dia menggunakan top down. Kalau tadi si a priori dia bottom up, dia di sini pakai top down. Dan sama-sama seperti a priori juga, dia menggabungkan satu persatu itemnya. Hanya saja dia diurutkan dari atas ke bawah, sedangkan a priori tadi dia dari bawah ke atas. Untuk lebih lengkapnya nanti teman-teman bisa cek langsung di sumber yang saya kutip di sini, saya dibaca-baca. Nah, kemudian untuk hari ini saya memberi contoh untuk codingan menggunakan algoritma a priori, karena ini yang paling banyak dan paling umum dipakai di association rule ini. Nah, cara penghitungan seperti saya sebutkan tadi, ada menggunakan support dan juga confidence. Supportnya dia menghitung berapa kemunculan si item tadi dari total keseluruhan item setnya, sedangkan confidence dia akan menghitung kemunculan dari si item setnya. Di sini disebut kekuatan dari si
keterhubungan antara dua item atau lebih. Sedangkan yang terakhir ada namanya lift, dia ini dia menghitung kekuatan keterhubungan antara item juga, di mana dia tidak hanya menghitung kalkulasi transaksinya, tapi dia juga menghitung di sini kemunculan dari kedua item tersebut. Jadi kalau tadi dia hanya menghitung item setnya, nah kalau di lift dia menghitung tidak hanya kemunculannya, tapi juga si item itu sendiri. Jadi misalnya dia ada telur dan susu, nah si telurnya dihitung, susunya juga dihitung, vice versa, jadi dibolak-balik gitu. Nah, 3 ini adalah cara penghitungan yang paling utama digunakan. Sebenarnya kalau saya tidak salah ada lagi juga cara penghitungannya, cuman yang paling sering digunakan adalah ketiga ini. Bahkan seringkali yang digunakan hanya 2 ini. Karena sebetulnya lift ini hampir sama dengan confidence. Jadi kadang dia tidak digunakan, tapi yang paling sering digunakan adalah 2 ini, support dan confidence. Nah, untuk lebih lengkapnya juga saya di sini sudah mengutip ada sumbernya, teman-teman bisa ngecek. Silakan dibuka dan dibaca. Nah, sekarang kita masuk ke codingannya. Pertama seperti yang sudah selalu kita cari dulu library-nya. Kemudian kita install dan import. Di sini saya pakai untuk algoritma association rule dan a priori-nya saya pakai dari MLX10 ini. Dia library yang menyediakan untuk frequent pattern mining. Yang sisanya ini adalah Pandas, NumPy, dan Matplotlib sudah sering kita pakai dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan saya yakin teman-teman juga ingat gunanya untuk apa. Setelah itu kita import datasetnya. Di sini saya pakai open dataset dari GitHub di sini. Dataset ini berisi sekitar 10 atau mungkin 8 ya, 8 item. Di mana dia dibagi dengan 7 kolom dan 10 baris. Nah, kolom-kolom ini kemudian dilihat association rule-nya. Jadi yang dilihat adalah nanti ke sampingnya. Jadi ketika orang beli roti, dia cenderungnya beli wine, kemudian dia beli X, dan seterusnya. Begitu juga dengan bread. Nah, itu yang nanti akan dilihat untuk ngecek si support dan confidence-nya dari item setnya. Nah, jadi item setnya adalah per baris ini. Baris ini item setnya. Berarti ada 10 item set di situ. Di sini saya print itemnya ada apa aja. Totalnya ada sekitar, oh sorry, di sini dia menampilkan 10, atau lebih lengkapnya sebenarnya 9, dan satunya adalah NaN di sini. Ini kenapa NaN saya masukkan, karena sebetulnya dia item tapi dia nggak tahu itemnya apa, makanya disebut NaN dari datasetnya. Dan tidak saya hapus karena saya anggap ada item di sana, hanya saja tidak ada namanya, seperti itu. Makanya saya masukkan di sini. Jadi total 10 item, 1 item tanpa nama. Nah, seperti yang juga yang sudah sering kita lakukan, kita pre-processing dulu datanya. Jadi setelah kita import library dan juga datasetnya, kita pre-processing datanya. Di sini saya merubah datanya menjadi bentuk list. Jadi setelah dijadikan data frame seperti ini, saya rubah jadi list. Jadi nanti dibacanya satu persatu per barisnya, biar lebih mudah. Setelah saya jadikan list dari data frame-nya, juga dilakukan one-hot encoding. Karena memang pemrosesan untuk machine learning model itu kan memang kita butuh numeric data ya. Jadi dimasukkan ke one-hot encoding-nya supaya nanti dia bisa baca di modelnya. Nah, di sini saya membuat a priori algoritmnya dengan minimum supportnya adalah 0,2 atau 20%. Nah, ketika saya menggunakan parameter seperti ini, kemudian yang muncul adalah hanya 6 item. Jadi 6 item ini yang memiliki support minimal 0,2 dari total keseluruhan data. Di mana yang paling tinggi adalah susu di sini. Susu yang paling banyak muncul. Jadi dari data tersebut diketahui bahwa paling banyak orang beli adalah susu dengan support 0,5 atau setengah dari total transaksi orang ternyata dia beli susu. Nah, kemudian kita masuk ke mining association rule-nya. Jadi kita frequent pattern mining-nya. Kalau yang tadinya kita hanya association rule-nya dulu, sekarang kita masuk ke machine learning modelnya untuk frequent pattern mining-nya. Kita pakai algoritma association rule.
dengan metriknya confidence di sini. Saya ngeset thresholdnya sebagai 0,6. Jadi confidence-nya tadi yang kekuatan atau strength item set-nya tadi adalah confidence, saya set sebagai 0,6. Jadi di bawah itu dia tidak akan muncul. Nah, kemudian ternyata hanya 5 item set yang keluar yang memiliki confidence dengan threshold 0,6. Di mana di situ diperlihatkan bahwa orang yang beli susu, kecenderungannya dia membeli, nggak tahu barangnya apa, Sinan ini, membeli barang satunya. Ini bisa barang macam-macam. Kemudian orang yang beli susu, kecenderungan berikutnya dia adalah beli keju. Nah, kemudian dibalik juga di sini, orang beli keju berarti kecenderungan berikutnya dia beli susu, itu juga dengan roti ini, bagel, dan juga bread. Nah, inilah keterhubungannya. Dan dari sini juga seperti yang tadi sudah diperlihatkan di sini, paling banyak orang beli susu. Dikonfirmasi juga dengan penghitungan dengan confidence bahwa memang betul susu yang paling banyak dibeli. Di sini terlihat supportnya dan juga confidence-nya, kemudian lift, dan sebagainya. Ini disebut sebagai antecedent dan konsekuen. Kenapa? Karena antecedent adalah permulaannya, item awal yang dibeli, kemudian sebagai konsekuensinya, item berikutnya yang dibeli adalah si cheese, dan sebagainya. Jadi ketika orang beli A, cenderungan dia beli B, seperti itu. Yang dibaca adalah si kecenderungannya ini. Sebenarnya sampai sini kita sudah selesai, karena ini machine learning modelnya, si association rule ini. Ini asalnya dari library tadi MLX10 itu. Sudah keluar hasilnya, dan kecenderungannya susu dan juga keju yang paling tinggi. Nah, di bawahnya saya tampilkan grafisnya. Di sini grafisnya antara support dan confidence. Jadi bisa dilihat di mana supportnya paling tinggi dia hampir 1 di sini atau 0,8. Dengan confidence-nya dia paling tinggi di sini mungkin 0,4 sampai dengan 0,5. Di mana titik pertemuannya adalah di sini yang warnanya biru terang ini. Jadi kemungkinan di titik ini cukup banyak item set yang muncul baik untuk confidence dan supportnya di sini. Kemudian saya juga menampilkan grafisnya untuk support dan lift. Di sini sebaran datanya, item setnya. Di sini diperlihatkan bahwa supportnya bahkan sampai dengan 1,6 di sini yang paling tinggi. Kemudian liftnya adalah 0,4 sampai 0,5. Di mana pertemuan paling banyak di item setnya adalah 2 ini, kemudian 1 lagi di sini. Jadi ada 3 item set yang dia pertemuan antara si lift dan supportnya. Dan yang terakhir adalah lift dan confidence. Ini dia narik garis tengahnya aja. Keterhubungan antara si lift dan confidence, di mana pertemuannya adalah dari ini kayak confidence-nya 1,6 maksimal dan kemudian lift-nya adalah 0,8. Di mana pertemuannya adalah dari titik 0,75 hingga ke 1,6. Oke. Saya rasa sekian dari saya. Ini hanya untuk visualisasinya, tapi untuk modelnya sendiri di sini ya teman-teman. Modelnya di sini. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silakan. Silakan, ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Kalau enggak nanti mungkin di akhir ya saya minta satu untuk menjelaskan. Sebelum itu saya coba kasih tambahan dulu dari materi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Indra ya. Jadi apa namanya, association rules ini juga biasanya di atau algoritma a priori tadi ya. Ini biasanya juga dikenal juga dengan istilah market basket analysis. Ya. Ini saya ambil dari data cam ya. Walaupun di sini pakainya dia pakai R, tapi teorinya harusnya sama ya. Karena R dan Python itu hanya bahasa pemrograman saja. Ya, jadi tadi ya, association rule itu dikenal juga atau banyak dipakai juga untuk kasusnya itu yang disebut dengan market basket analysis. Jadi apa itu market basket analysis? Adalah kita melakukan analisa terhadap perilaku konsumen dalam
membeli barang, ya. Perilaku konsumen dalam membeli barang itu yang disebut dengan market basket analysis. Nah, dengan algoritma yang digunakan adalah a priori tadi. Nah, contohnya apa? Misalnya tadi kalau misalkan apa namanya ada customer yang biasa beli eh, itemnya itu, misalnya kalau dia belanja itu beli tadi ya yang disampaikan oleh Pak Indra, beli roti dengan susu. Customer yang lain beli roti, kemudian beli diaper, beli apa namanya telur, eggs dan lain sebagainya. Customer yang lain beli susu, kalau dia beli susu dia juga beli cola, beli diaper dan sebagainya gitu. Nah itu data-data itu dikumpulkan, kemudian dilakukan analisa. Nah setelah tahu data-data dari customer, perilaku customer ini apa dalam melakukan pembelian barang, itu kita bisa gunakan untuk tadi yang saya bilang Pak Indra juga keputusan strategi marketingnya, atau juga keputusan atau kebijakan untuk promosi gitu ya. Nanti dipakai untuk merubah layout, jadi barang-barang yang sering dibeli oleh customer dalam waktu yang bersamaan itu berarti harus ditempatkan dalam satu tempat, satu lokasi yang tidak terlalu jauh atau dalam satu rak gitu ya, sehingga harapannya bahwa ini setelah diamati customer yang beli produk A dia akan juga beli produk B, maka kedua produk ini harus ditempatkan dalam satu rak yang sama atau dalam satu zona lokasi yang sama sehingga memudahkan. Nah tentu saja itu berarti kan harus merubah layout dari toko ya kalau di toko yang offline ya. Tapi kalau misalnya sekarang trennya di toko online, di e-commerce ya, berarti setelah kita tahu analisa dari perilaku customernya, makanya kenapa setiap kalian belanja misalnya di Tokped, di Lazada, di Shopee dan lain sebagainya, itu data kalian itu direcord. Jadi kalau kalian beli produk tertentu itu biasanya bareng dengan produk apa, kemudian di check outnya bareng atau enggak gitu. Itu datanya direkod sehingga nanti diolah oleh mereka para e-commerce itu. Begitu kalian beli lagi, nah itu nanti dia bisa memberikan rekomendasi. Ya, kalau kamu beli ini tuh mungkin kamu mau beli ini juga. Nah itu juga bisa sama dengan menggunakan market basket analysis ini karena dia merecord perilaku kita. Ya, jadi kalau di toko yang offline itu dengan merubah layout, kalau di toko online itu nanti bisa memberikan rekomendasi. Ya, ada yang disebut dengan cross marketing atau misalnya untuk program promosi. Kalau beli produk ini kemudian nanti misalnya di kasir, kalau di kalian di Indomaret kita tawarkan mau beli produk ini juga enggak, ini ada diskonnya gitu ya. Nah itu dia taunya dari mana ya, dari perilaku kita selama ini. Kalau orang beli ini itu dia kayaknya beli produk ini juga gitu ya. Nah itu yang bisa dilakukan ya, atau bisa menggunakan ya cara-cara promosi yang lain ya. Kalau sekarang dengan banyaknya e-commerce. Nah, itu menggunakan tadi yang disebut dengan apa namanya? A priori algorithm. A priori, sorry. Ya. Jadi seperti ini. Jadi ini ada item setnya, produk-produk yang sering dibeli. Nah, kemudian itu dijadikan sebagai data set. Kemudian nanti dihitung berapa frekuensinya, ya berapa frekuensi dari produk A diberi berbarengan dengan produk yang lain. Makanya tadi ada istilah yang disebut dengan item set. Ya, item set itu kumpulan dari satu atau banyak item, ya. Kemudian ada yang disebut dengan support. Ya, support itu adalah frekuensi produk tersebut, kejadian produk item set itu dibeli secara bersamaan gitu ya. Kemudian ada yang disebut tadi confidence, ada yang disebut dengan tadi lift gitu ya. Ini adalah ukuran-ukuran apa namanya kinerja dari algoritma a priori atau association rules ya. Jadi kalau di model-model yang lain kan setiap modal kan punya kinerja ya, ukuran kinerja dari modal tersebut. Nah, di ukuran kinerja di a priori algorithm atau di association rules ya biasanya itu tadi yang diukur.
berapa supportnya, berapa nilai confidence-nya, berapa nilai lift-nya, ya, dan yang lainnya. Ya. Nah, di sini disebutkan bahwa association rule itu bisa berupa frequency item set generation, jadi melihat, mencari pola, ya, mencari pola berapa frekuensi item set itu terjadi itu, berapa supportnya tadi, berapa tingkat confidence dan sebagainya. Ini yang disebut dengan pendekatan frekuensi item set generation di dalam association rule. Tapi ada juga pendekatan yang kedua, yaitu dengan rule generation. Ya, kalau rule generation artinya kita menggunakan apa namanya, di sini dengan menghitung support and confidence-nya untuk semua probabilitas rules yang mungkin. Jadi kita membuat probabilitas rules tadi yang juga disampaikan oleh Mas Indra gitu ya. Kemudian nanti kita tentukan minimum supportnya, minimum confidence-nya berapa, kemudian dilakukan threshold. Nah, kalau yang minimum support dan minimum confidence-nya tidak tercapai, berarti itu tidak kita lihat, tidak kita tampilkan. Nah, nanti dari hasil minimum support dan minimum confidence yang tampil, nah itulah rule itulah nanti yang dipakai untuk pengambilan kebijakan. Itu yang disebut dengan rule generation. Misalnya kalau beli produk A, maka biasanya konsumen itu beli produk B. Nah, ini dilihat berapa minimum supportnya, berapa minimum confidence-nya. Atau beli produk A dengan produk B, maka biasanya konsumen itu beli produk C. Nah, ini kan dilihat nanti minimum support dan juga minimum confidence-nya. Sehingga nanti melahirkan satu rules, ya, satu aturan tadi yang disebut dengan tadi antecedent dan consequence. Jadi antecedent itu biasanya di sumbu X-nya istilahnya, tadi produknya apa saja, dan yang di consequence di sumbu Y-nya. Jadi atau if then gitu ya. Prinsipnya dari asumsi kan if then. Kalau beli produk A, maka biasanya dia beli produk B. Atau kalau beli produk A dengan produk B, maka dia biasanya beli produk C gitu. Ya, itu adalah prinsip dari yang tadi ya, antecedent dan konsekuensi. Nah, jadi banyak cara sebetulnya ya, banyak tadi ada beberapa yang Pak Indra juga sampaikan, yang menggunakan a priori rule atau menggunakan FP growth gitu ya, atau yang menggunakan yang terakhir yang F flat, itu adalah cara-cara untuk melakukan proses association rules-nya. Tapi yang di kita di sini kita hanya menentukan untuk yang apa namanya, association yang a priori ya, algoritma a priori. Jadi kita tidak membahas yang lainnya. Dan sekali lagi sebetulnya apa namanya, ini bisa dipakai juga untuk yang lain gitu ya. Jadi kalau saya sampaikan tadi hanya untuk market basket analysis, tapi untuk aplikasinya itu sangat sangat banyak ya. Untuk rekomendasi atau untuk tadi kalau di toko buku biasanya ya untuk penempatan buku-bukunya gitu ya. Atau sekarang kalau untuk toko buku yang online yang bisa baca secara online misalnya, itu bisa dilakukan dengan apa namanya, menggunakan tadi ya rekomendasi. Kalau udah habis baca buku ini, biasanya baca buku yang ini. Itu juga bisa menggunakan association rules gitu. Jadi itu dilakukan dari apa namanya, perilaku yang sudah dilakukan ya, yang sudah yang oleh konsumen itu bisa biasanya mereka lakukan. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini juga ada contoh yang lain, mungkin kalau coba saya tampilkan ya sebentar. Nah, ini untuk association rules itu untuk, nah, di sini disebutkan bakery business model. Ya, kalau kita lihat di sini untuk jadi dengan association rules ini kita juga bisa melakukan analisa terhadap bisnis model ya. Kalau ini contohnya ya dari bakery ya, sama seperti tadi gitu, dari contoh yang disampaikan Pak Indra ya. Nah, tapi di sini lebih kepada
Kalau kita sudah punya bisnis misalnya, kita sudah punya, kalau nanti kalian atau kalian nanti bekerja di perusahaan, itu kalian bisa melakukan analisa terhadap eh, bisnis yang sudah berlangsung itu dengan menggunakan association rules ya. Ini kita coba lihat di sini disebutkan bahwa untuk contoh ya, ini saya ambil dari Kaggle ya. Jadi kalian nanti bisa bisa juga ambil datanya dari situ. Ini hanya di sini dia datanya itu private ya, jadi kita nggak bisa coba. Oke, kita lihat hasilnya saja lah dari sini ya. Jadi kita nggak bisa lihat contoh datanya karena dia datanya sifatnya private. Jadi nanti kalian bisa ambil dari sini untuk kalau punya data yang lain gitu ya. Ini contoh yang di bakery. Nah, ini dia di sini sama seperti yang tadi dilakukan oleh Pak Indra ya. Dia menyiapkan apa namanya library-nya dulu ini. Jadi library NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, kemudian MLX10 ya untuk encodernya, kemudian juga MLX10 ini biasanya library ini ya, MLX10 ini untuk kalau kita mau menggunakan di sini a priori ya, di sini ada a priori algorithm dan association rules. Kemudian seperti biasa dia baca datanya di sini ya. Hanya sayang ini datanya private, jadi kita nggak bisa download datanya, jadi kita nggak tahu ya. Jadi total datanya dia ada 21.000 lebih ya, 21.293 kolom, baris dengan 4 kolom menggunakan perintah dataset ini. Kemudian di describe atau nilai minimum optimumnya, kemudian nilai rata dan sebagainya ya. Nah ini kan masuk ke dalam tahapan data pre-processing ya. Kemudian kita cek ini ada missing value atau tidak dengan menggunakan data.info. Nah, ternyata di sini tidak ada missing value karena jumlah datanya sama, gitu ya. Dan di sini dia ada data, dia memasukkan di sini kalau di contoh ini adalah data waktu transaksinya. Jadi ada data date, ada data time, ini adalah waktu transaksi. Sedangkan ini transaksinya dan ini item yang ditransaksikan. Kemudian ini dia. Nah, di sini dia melakukan ada beberapa data yang di sini disebutkan ya, labelnya itu tidak ada label, labelnya non gitu ya. Nah, maka ini dia di drop. Datanya di drop. Jadi walaupun di atas di sini dia ada isinya gitu, tapi ternyata isinya itu mungkin tidak sesuai gitu tadi ya. Ternyata isinya itu adalah non gitu ya labelnya, sehingga ini di drop. Dan setelah di drop apa namanya. Nah, berikutnya yang di data yang di sini ya, dia ingin tahu berapa item yang dijual ya di sini ya. Ada berapa item yang dijual gitu. Ada berapa item yang unik gitu. Nah, ternyata di sini ada 94 item yang unique-nya ya. Kemudian kalau kita analisa lebih dalam lagi, yang di sini kita dari item itu kita lihat jumlahnya ya, value count-nya di sini. Nah, ternyata dari item yang dibeli oleh customer itu ada item coffee ya, ini sebanyak 5.000 lebih, ada item bread ya, roti 3.000 lebih, teh, kemudian cake ya, pastry dan sebagainya. Ini ada totalnya di sini. Kemudian kalau berikutnya dari data ini dilakukan visualisasi ya, ini adalah visualisasi data. Nah, di yang sebelah kanan ini adalah jumlah transaksinya, yang di sumbu Y-nya ya, sumbu Y-nya adalah sumbu transaksinya, sumbu X-nya adalah itemnya. Nah, di sini terlihat bahwa item coffee itu paling tinggi gitu. Nah, kemudian karena di data ini juga dia menampilkan data waktu
dan juga data time-nya. Ini kita bisa analisa, misalkan dari customer itu yang datangnya itu di pagi kah, kemudian di sore kah, ya, kemudian di evening, ya, siang, ya, afternoon siang, evening sore, night itu malam. Jadi kita ingin tahu nih, customer tuh yang banyak datangnya kapan waktunya. Nah, kenapa? Karena di sini dia punya data itu, punya data waktu itu. Jadi kita bisa analisa juga. Nah, ternyata yang paling banyak itu adanya di data customer itu datangnya di afternoon. Jadi mungkin setelah kerja gitu ya. Ya, siang, afternoon kan dari siang sampai sore lah. Nah, itu paling banyak datang ke kafe ini ya untuk belanja itu. Kemudian kita juga bisa nah, baru setelah data ini kita dapatkan, nah, langkah berikutnya adalah kalau di sini dia coba melihat dari bulannya, ya. Jadi kalau ini tadi dari data waktu hariannya itu di berapa. Nah, di data yang ini juga dia melakukan analisa dari bulan, ya. Pada bulan kapan itu customer itu banyak datang. Nah, ternyata di sini terlihat bahwa di kafe ini itu customer banyak datangnya itu di bulan November, ya, yang paling tinggi. Ya. Kemudian yang kedua itu di bulan Maret, ya. Kemudian di bulan Februari, dan yang lainnya juga terlalu tinggi. Nah, kemudian, nah, berikutnya ini apa namanya dilakukan. Nah, di sini itu melakukan pivoting table, ya. Nah, ini apa namanya data-data itu dijadikan satu, ya. Jadi di sini ada data bulannya, kemudian ada data hariannya, kapan data dia datang, ya, apakah pagi, afternoon, dan sebagainya gitu, ya. Kemudian juga produk yang dibeli apa saja. Nah, itu digabungkan jadi satu datanya, ya, sebelum dilakukan apa namanya di association rules, gitu. Nah, kemudian kita juga bisa analisa di sini, ya, menggunakan grafik ini tadi, bahwa yang paling tinggi itu di bulan November, kemudian ini mulai dari Oktober, ya, yang paling tinggi di bulan November, berikutnya di bulan Maret, dan sebagainya. Ini bisa kita lihat dengan apa namanya grafik ini. Kemudian kalau di dalam apa namanya, kalau di sini weekly-nya, ya, di mingguannya. Jadi mingguannya di grafiknya dibuat transaksi di mingguannya juga kita bisa tampilkan. Kemudian kalau kita mau tampilkan harian, ya, grafiknya seperti ini. Ya, jadi jumlah grafik, jumlah transaksi dalam harian. Oke, kemudian nah, baru masuk ke bagian a priori algoritmnya itu di sini. Jadi kalau tadi masih tahapan data visualization, ya. Nah, baru masuk ke a priori algoritmnya itu di sini. Nah, tadi yang saya sampaikan bahwa di a priori algorithm atau di association rules itu biasanya di sini disebut dengan the common metric to measure. Jadi ukuran kinerja model dari association rule atau a priori algorithm itu adalah ini. Biasanya yang dilihat dari supportnya, nilai support, nilai confidence-nya, nilai lift, nilai leverage, ataupun yang tadi, ya, ada convection juga, convection. Nah, ini yang biasa dijadikan acuan atau dijadikan sebagai metrik, ya, ukuran kinerja dari model, ya. Nah, ini agak sedikit berbeda dengan model-model yang kemarin sudah kita pelajari, ya. Kalau dulu model yang lalu misalnya kita lihat dari akurasinya, dari apa lagi akurasi yang kalau klasifikasi misalnya, ya, nilai F-nya dan sebagainya, ya. Nah, kalau yang di sini di rules atau di a priori ini
ini yang nilai ini yang dilihat untuk mengukur apakah modelnya itu sudah bagus atau tidak. Ya, nah di sini menggunakan ini sama seperti yang tadi gitu ya. Datanya dibuat dalam bentuk list terlebih dahulu seperti yang tadi dibuat oleh Pak Indra juga sama. Datanya dibuat dalam list, kemudian dilakukan encoding terhadap data ini menggunakan encoder dari data yang sudah ada, ya, sehingga dihasilkan. Nah ini tujuannya adalah tadi untuk membuat rule nih. Nah, di sini untuk role-nya itu di sini ya, association rules. Kemudian dia menggunakan tadi metode atau pendekatan frequency item. Kemudian metrik yang digunakan di sini adalah lift, ya. Nah, tadi kan di sini metriknya bisa macam-macam tuh. Bisa pakai tadi apa? Support, ya, bisa pakai yang lainnya, bisa pakai confidence dan sebagainya. Tapi di sini dia menggunakan lift, ya. Kemudian kalau untuk yang a priorinya sendiri di sini, jadi pertama dibuat model a priorinya sendiri dengan menggunakan frequency item. Di sini ada minimum support, ya, minimum supportnya itu 0,03, ya, 0,03, jadi sekitar berapa? 3% ya, 0,03. Jadi yang nilai minimum supportnya di atas 0,03 itu nanti akan ditampilkan gitu. Role itu akan ditampilkan di frequency item ini. Kemudian frequency item nanti dipakai di rules-nya, di asasi rules-nya ini dengan minimum threshold-nya adalah 1 dan metriknya saya sampaikan. Ini metrik kita bisa sesuaikan tergantung kita modelnya mau satu metrik yang ini. Ya, kemudian baru ini ada rules untuk antecedent-nya dan ada rules untuk konsekuensinya. Jadi ya. Nah, sehingga hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini bisa kelihatan nih di sini. Ya, mana? Nah, biasanya tadi yang dilihat adalah misalnya kalau supportnya tadi di sini ya, minimum supportnya di atas 0,03. Berarti yang ditampilkan di sini adalah yang di atas 0,03. Gitu. Nah, ini kan kita bacanya, oh kalau orang itu beli kopi, maka dia pasti beli cake. Nah, kemudian juga sebaliknya, kalau orang beli cake, maka dia beli kopi juga, gitu ya. Nah, dan seterusnya seperti itu. Nah, ini nilai-nilai metriknya di sini juga sudah ada. Confidence-nya berapa, lift-nya berapa, leverage berapa, conviction ini juga berapa. Nanti kalian bisa lihat apa itu yang dimaksud dengan confidence, ya, apa itu yang dimaksud dengan itu dan sebagainya. Nah, kemudian nah di sini dia juga menambahkan ya menggunakan network. Ya, jadi network ini sebenarnya untuk melihat kalau tadi Pak Indra itu menggunakan apa namanya grafik keterkaitannya ya, menggunakan grafik yang lain. Nah kalau di sini untuk melihat keterkaitannya dia menggunakan network. Jadi dari sini dia bisa tahu antar satu item dengan item yang lain itu keterkaitannya seperti apa. Nah, ini menggunakan grafik network di sini ya. Nah, ini disebutkan bahwa network digunakan untuk melihat ya, to build a network graph untuk mengecek asosiasi antara antecedent dan konsekuen itu yang diperoleh dari association rule. Nah, dari sini kelihatan nih, kopi itu ada di tengah-tengah. Jadi semua item itu pasti berkaitan dengan kopi gitu ya, karena ini dia di kafe. Jadi kalau dia pasti beli item apapun, pasti dia akan beli kopi. Nah, kopi yang di tengah-tengah. Nah, maka di apa conclusionnya, di kesimpulannya di sini disebutkan kopi itu adalah best seller di kafe ini. Ya, kenapa? Karena semua item, 4 item itu ada pastry, ada cake, ada sandwich, ada media luna, itu semuanya berkaitan dengan kopi, berhubungan dengan kopi, gitu ya. Seperti itu. Nah, dari sini kan bisa kelihatan mana yang harus disediakan, misalnya untuk apa nanti kalian di strategi marketingnya. Oh, ternyata kopi ini yang banyak diminta, berarti
kopi ini harus kalau dikaitkan dengan kita ya, dengan kebijakan inventory misalnya di teknik industri, ya berarti yang banyak harus di stok itu adalah kopi. Karena semua pasti baik dia beli pastry juga beli kopi juga. Kemudian yang lain juga produk-produk yang lain juga pasti beli kopi juga. Ya, jadi seperti itu. Kemudian juga di sini disebutkan menempatkan ketiga item ini berdekatan dengan kopi. Nah, ini menjadi strategi yang baik untuk meng-attract customer yang dalam membeli. Ya, jadi bisa saja jadi keempat produk ataupun misalnya ya setiap produk itu didekatkan dengan kopi, karena ketika dia produk beli cake misalnya pasti dia akan beli kopi juga, nanti dia bisa milih kopi yang mana gitu ya, seperti itu. Kemudian nah ini juga bisa menjadi analisa berikutnya ya. Nah, bagaimana misalnya apakah memungkinkan ya, mungkin ini untuk inovasi berikutnya. Jadi di bakery misalkan untuk menu-menu atau untuk resep ya, resep dari makanan-makanan yang lain, karena cenderung orang juga membeli kopi, apakah memungkinkan misalnya untuk resep-resepnya dicampurkan kopi di dalamnya. Jadi misalnya untuk pastry-nya, pastry rasa kopi, kemudian cake-nya cake rasa kopi misalnya, atau mungkin sandwich ya, atau media luna ya, itu dihubungkan dengan kopi, karena semua cenderung yang beli produk ini juga menyukai kopi. Tapi ini mungkin inovasi berikutnya, ini menjadi pertanyaan ya. How about apakah mungkin gitu ya untuk resep untuk yang cake ataupun yang pastry itu juga memasukkan resep yang ada kopinya sehingga jadi cake, coffee cake atau coffee pastry gitu ya, seperti itu. Itu untuk inovasi produk. Nah, jadi sekali lagi untuk association rules ini aplikasinya sangat banyak ya. Jadi kalian bisa menggunakan ini untuk yang lainnya juga gitu. Oke. Sekarang mungkin saya coba untuk mengecek pemahaman kalian terhadap tadi codingnya. Saya minta Nafiul bisa buka. Iya, Pak. Oke, coba Nafiul jelaskan dari depan. Coba mulai codingannya, mana codingannya? Ya, jadi pertama untuk codingnya ini tuh untuk menginstal dan mengaktifkan library. Memanggil library yang akan digunakan. Ya. Ya. Tadi kalau yang ML extend itu untuk apa? Buat yang pakai hubungan-hubungan itu bukan, Pak? Ya, untuk yang ini yang kita bahas hari ini. Ya, jadi kalau Pandas, NumPy itu pasti semua machine learning itu pasti pakai Pandas atau NumPy atau Matplotlib itu untuk visualisasi. Tapi Visualisasi. yang terkait dengan materi kita hari ini itu ya ini library-nya itu ini yang menggunakan ML extend ya. Ya, di situ ada import a priori, berarti ini a priori algoritma dari, kemudian juga assessment rule. Kemudian berikutnya apa ini? Selanjutnya ini menampilkan file CSV. Ya, jadi dipanggil datanya ya, datanya dipanggil. Ini Pak Indra pakai link ya.
datanya. Coba kalau saya mau ngecek ini datanya ada berapa, ada berapa kolom, ada berapa baris, gimana caranya? Pakai yang info itu bukan, Pak? Ya, coba kamu insert gitu. Di insert di bawahnya sini. Kamu klik setelahnya, nah itu. Coba gimana caranya? DF info apa save? Oh, shape, Pak. Nah, kalau untuk melihat ukuran data itu pakainya 315 baris. ini. Oke, kalau yang ini head ini buat apa yang di atasnya itu? Itu ada df.head itu buat apa itu? Yang mana, Pak? Muhammad? Ini yang di atasnya kan ada df titik head 10 itu Oh, buat apa itu? buat menampilkan 10 baris dari file CSV-nya tersebut. 10 baris apa? 10 baris ini, Pak. 10 baris pertama. 10 baris Itu kan pertama, ya. head itu kepala, berarti 10 baris pertama. Kalau 10 baris terakhir apa perintahnya? Tail, Pak. Tail. Ya, dan ini dia 10 karena dituliskan 10. Tapi kalau misalnya nggak dituliskan 10, itu dia defaultnya menampilkan 5. Kalau kamu nggak percaya, coba dibuat lagi df titik head, kemudian 10-nya dihilangin. Kurung buka kurung tutupnya dipakai. Nah, dia hanya menampilkan 5 baris pertama. Itu perintah head. Head itu kepala, jadi 5 baris pertama data. Kalau 5 baris terakhir tail. Oke, terus yang bawah ini untuk apa ini? Kalau yang bawah ini buat nampilin nama kolom. Nama kolom. Mana nggak ada nama kolom? Ini apa mendefinisikan apa item-item tersebut, Pak. Ya, ini mengecek itemnya ini dari data itu apa saja sih item yang ada di data tersebut. Nah, ternyata itemnya itu ada meat, ada diaper, nama itemnya ya, bagel, dan ada juga yang none. None ini yang nggak tahu ini dia apa gitu. Kayak ditulis none. Nah, jadi ini tuh bukan nama kolom, beda lagi kalau untuk nama kolom. Bukan ini perintahnya. Oke, kemudian berikutnya. Ini untuk apa ini? Selanjutnya masuk ke pre-processing data. Ya, jadi ini kan pakai encoding ya. Encoding itu untuk apa? Encoding itu, Pak, ya? Itu kan pakai encoding kan, ada encoded value, Buat ini nilai. kan, Pak, yang datanya jadi numerical. Ya, jadi encoding itu merubah. Kalau kalian kan sudah lihat data di awal itu kan pakainya string. Ya, data itemnya. Itu kan ada tadi ya, ada bagel, terus apa tuh? Dan lain sebagainya lah. Ya, ada meat dan lain sebagainya. Itu data-data itu dirubah menjadi numerik menggunakan encoding ini. Kenapa? Karena untuk machine learning kan kemarin nggak bisa. Nah, ini sehingga dia menghasilkan data baru. Itu ada data frame yang baru tuh. 1DF atau OHDF, OHDF. Ini adalah data baru yang dipakai. Nah, yang di sini apa ini? Berikutnya apa ini? Ini udah masuk nih ya, setelah di encoding, ini masuk ke model
assumption A priori. rules-nya, model a priori-nya. Apa itu? Coba dijelaskan. Hmm? Ya, di sini menggunakan tadi yang saya sampaikan sama seperti yang tadi disampaikan. Ini menggunakan pendekatan frequency item untuk a priorinya. Kemudian minimum supportnya 0,2. Itu artinya apa? Nanti nilai-nilai atau item set yang nilai supportnya itu di atas 0,2, maka dia akan tampilkan di sini. Ya, ini nanti menjadi apa namanya rules gitu ya. Nanti akan dipakai menjadi rules untuk item-item yang supportnya di atas 0,2. Nah, makanya di sini yang dilihat di atas 0,2 semua ya. Nah, walaupun di sini ada NaN ya, NaN paling tinggi, tapi NaN kan nggak kita lihat ini karena NaN itu kita nggak tahu item setnya apa. Jadi yang kita lihat yang ada nama item setnya, ada bagel, milk, meat, diaper, gitu ya. Nah, ini yang menjadi rules nanti. Karena ini yang supportnya di atas 0,2 ya dari frequency item menggunakan metode frequent item. Terus, nah baru masuk ke setelah a priorinya sudah masuk ke assumption rules-nya bahwa Pak, mohon maaf Pak, mau bertanya dulu Pak. Pak, Kalau misalkan ini nilai-nilai yang ini di atas 0,2 itu dapat dari mana Pak? ya itu settingan dari kita. Kalau misal kamu mau cek, mau ganti boleh aja. Misalnya di minimum supportnya 0,1. Coba kamu running ganti minimum supportnya 0,1. Kalau misalkan apa di bawah 0,1 berarti Ya nanti dia akan menampilkan itu yang nilainya di atas 0,1. Karena kamu setting di sini minimum supportnya misalnya 0,1. Kalau di sini dia hanya menampilkan yang nilai supportnya itu di atas 0,2 yang nanti yang dijadikan sebagai rules-nya. Itu. Kalau kamu rubah ya bisa. Ini tergantung yang bikin modelnya, referensinya. Ya, tentu saja semakin kecil minim supportnya, berarti nanti probabilitas rule-nya akan semakin banyak. Berarti kan dia settingan istilahnya itu grade-nya, passing grade-nya itu kalau semakin kecil ya berarti akan lebih banyak probabilitas yang ditampilkan. Semakin setting minim supportnya semakin besar, ya probabilitas nanti rules yang akan muncul itu akan semakin sedikit. Gitu. Saya tambahkan baik sedikit Bang. Pak ya. Ya, silakan mungkin Pak Indra. Mungkin agak bingung di ini ya 0,2-nya. Jadi kenapa bisa muncul 0,2? Seperti kata Pak Bah tadi. Itu kita ngeset sendiri dan kedua adalah sebenarnya kita juga bisa ngitung manual. Seperti tadi saya jelaskan, support ini dia probabilistik aja. Jadi dia ngitung. Misalnya katakanlah di sini kita mau ngitung si bagel ini, item bagel. Muncul berapa kali dari total data. Nah, itu yang disebut supportnya. Jadi katakanlah di sini dia bagel supportnya adalah 0,42 atau 42%. Nah, berarti kemungkinan dia muncul hampir 50% atau hampir setengah dari total data. Jadi katakanlah tadi kita punya sekitar 100-an baris, berarti mungkin dia muncul di hampir 50 baris si item bagel ini. Makanya dia bisa dapat support 0,42. Jadi dibagi aja. Jadi bagel muncul berapa kali, dibagi total keseluruhan data. Kira-kira gitu cara ngitung manualnya. Nanti kalau masih penasaran, dicek aja. Jadi di print data setnya itu kan tadi ada sekitar 100-an berapa itu. Terus dicari si bagel ini muncul berapa kali, dihitung aja satu-satu tuh. Nah, nanti kemunculannya dia berapa kali di per total data setnya, total barisnya. Nah, itu dapat supportnya. Kalau untuk ngesetnya sendiri, seperti kata Pak Bah tadi, itu kita sendiri yang ngeset. Jadi hanya untuk menampilkan berapa yang dapat support 0,2 di sini.
Paham? Baik, Kira-kira Pak. Betul. Terima kasih. Ya. Ya, lanjut. Nah, ini apa ini? Yang ini. Nah, ini adalah association rules-nya ya. Jadi ini association rules-nya. Jadi untuk melihat tadi kan ada antecedent sama consequence. Nah, ini mungkin karena nan-nya masih diikutkan ya. Jadi kalau misalnya ini mungkin nanti sebenarnya nan-nya artinya tidak perlu diikutkan karena nan jadi tidak, kan kita nggak tahu nan itu apa itemsnya ya. Nah, ini misalnya kalau ada customer beli bagel, nah maka customer itu akan membeli. Nah, kalau ini kan karena masih ada data nan gitu ya. Nah, itu berapa ini nilai supportnya, nilai confidence-nya. Berapa kalau confidence kan lebih kepada kemungkinan besar gitu ya. Keyakinan bahwa itu akan terjadi kalau si customer beli bagel, maka dia juga akan beli konsekuensinya itu. Ini di sini ada sekitar 79%, 81%. Nah, jadi seperti itu cara bacanya. Jadi dari sini sebenarnya nanti akan ketahuan nih. Nah, tadi ya untuk mana produk mana yang harus didekatkan gitu. Nah, ini memang yang di sini antecedentnya mungkin baru satu-satu ya, karena dari data yang ada seperti itu. Tapi bisa juga antecedentnya misalnya antara kalau orang beli bagel, beli milk berbarengan, dia akan beli apa lagi? Nah, nanti bisa dilihat di konsekuensi. Ini yang menjadi dasar nanti kebijakan yang akan diambil. Apakah kebijakan penempatan kalau di yang apa namanya di toko yang offline gitu ya, atau kebijakan promosi, atau kalau di toko online nanti kebijakan tadi kebijakan untuk suggestionnya. Jadi si aplikasi nanti mensuggest nih, kalau orang beli ini dan ini, nah, kamu biasanya juga beli ini loh, atau customer yang lain itu bisa beli ini, kamu mau beli enggak gitu. Itu kalau untuk yang di aplikasi. Nah, ini didapatkan dari assistant rules yang tadi. Nah, kalau yang di bawah ini hanya menampilkan ya hubungannya antara support dengan confidence-nya. Nah, kalau yang tadi yang saya contohkan gitu, misalkan menggunakan network graph ya, jadi untuk melihat keterkaitan antara satu item dengan item yang lain. Itu sama sebetulnya untuk melihat ini. Ya, berapa keterkaitan, berapa apa korelasinya antara support dengan confidence dan sebagainya. Oke. Ya, ini juga sama ya, support dengan lead, dilihat hubungannya, korelasinya. Lead dengan confidence. Ya. Ya, jadi seperti itu ya, secara umum untuk association rules ini. Ada pertanyaan lagi sampai sini? Oke. Kalau tidak ada, sebentar saya buat absen dulu ya. Oke, untuk absensi nanti silakan kalian pakai kode kelas ini untuk absen dan saya kasih waktu 15 menit ya. Bisa itu maksudnya.
kolom chat, silakan. Kemudian tolong dibuka dulu kameranya untuk di capture oleh Pak Indra. Sudah Pak Indra? Ya, baik, kalau tidak Ya, ada Pak. lagi, Terima kasih. mungkin saya cukupkan untuk perkuliahan pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan oh ya, untuk minggu depan nanti saya kontak ketua kelas ya. Kalian bisanya kapan, jadi kita tetap masuk minggu depan untuk perkuliahan karena masih ada perkuliahan yang belum. Tapi mungkin karena kalian jadwal UAS minggu depan, kita lihat waktunya yang memungkinkan kapan. Baik, terima kasih. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.